Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Maudia Rahma. Di video ini saya akan menjelaskan tentang watak manusia. Jadi, sifat dan watak sangat berbeda karena sifat dan watak merupakan sesuatu hal yang kompleks dalam kepribadian manusia. Sifat dan perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, karakter atau watak sendiri itu adalah sifat batin yang tampak dan mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Allport beranggapan bahwa watak atau karakter dan kepribadian atau personality adalah satu dan sama, akan tetapi dipandang dari segi yang berlainan. Kalau orang hendak mengadakan penilaian, maka lebih tepatnya istilah yang dipakai itu adalah watak. Tetapi kalau bermaksud untuk menggambarkan bagaimana adanya, lebih tepat menggunakan istilah kepribadian. Definisi watak sendiri itu adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi pikiran, budi pekerti, dan tingkah laku atau tabiat manusia tersebut. Watak manusia adalah karakter bawaan dari lahir, selaku sifat yang menurun dari orang tua kepada anaknya. Watak itu dapat mempengaruhi tingkah laku terwujud dalam perilaku. Perilaku seseorang dapat diatur dan dibentuk tergantung oleh lingkungan di mana manusia tersebut berinteraksi dan tinggal. Menurut buku Personality Plus karangan Florence Littler, ada beberapa sifat dan karakter manusia. Dengan mengenal sifat ini, maka kita bisa mengenali diri kita sendiri untuk selanjutnya memahami watak orang lain di sekitar kita. Nah, menurut Littler itu, sifat dan manusia itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama Corelis, orang yang ingin tampil ke depan dan bersikap keras layaknya komandan tempur. Yang kedua Sanguins, orang yang periang, hampir tidak pernah kelihatan susah namun pelupa dan selalu ingin mendapat perhatian orang lain. Lalu yang ketiga Melankolis, orang yang serius, sistematis dan selalu memikirkan sebuah tindakan dengan matang sebelum melakukannya. Dan yang keempat yaitu Pragmatis, orang yang pasrah, tidak suka bertengkar, dan nurut saja mana yang paling mudah menurutnya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan sifat Corelis. Tipe kepribadian Corelis ini kuat. Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, maka seorang Corelis akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Dia itu sungguh kreatif, bahkan kalau ada manual sekalipun, maka dia tidak suka menuruti manual tersebut. Biasanya si Corelis akan berusaha menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas. Syaratnya harus dengan cara yang dia yakini benar, bukan dengan cara orang lain. Jadi, hambatan apapun akan diterjang guna mencapai tujuannya. Jadi, tipe Corelis ini juga senang mengatur orang lain, tapi dia sendiri tidak suka dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dan rata-rata individu yang punya sifat Corelis ini lebih ke orang yang ekstrovert. Jadi mereka digambarkan sebagai orang yang mandiri, tegas, dan berorientasi pada tujuan dan ambisius. Ini dikombinasikan dengan pandangan dominan dan berorientasi pada hasil yang menjadikan mereka pemimpin yang alami. Nah, dalam bahasa Yunani, pemikiran abad pertengahan dan Renaissance, mereka juga ganas, pendendam, dan pemarah. Nah, kelebihan dari sifat Corelis itu ada banyak. Nah, di antaranya itu ada senang memimpin, membuat keputusan, dinamis dan aktif, sangat memerlukan perubahan dan harus mengoreksi kesalahan, berkemauan keras dan pasti untuk mencapai sasaran atau target, bebas dan mandiri, berani menghadapi tantangan dan masalah, dan masih banyak lainnya. Nah, selain ada kelebihan, sifat Corelis ini juga ada kelemahannya, yaitu tidak sabar dan cepat marah, senang memerintah, terlalu bergairah dan tidak suka untuk bersantai, menyukai kontroversi dan pertengkaran, dan masih banyak lainnya juga. Jadi yang kedua yaitu sifat sanguins.
Tipe kepribadian orang sanguins ini populer, tapi orangnya juga gampangan. Jadi cara dia menyelesaikan pekerjaannya itu dengan cara yang dianggapnya paling menyenangkan. Dan bagi mereka, apabila pekerjaan itu menyenangkan, maka mereka bisa-bisa tidak ingat waktu. Dan sayangnya, orang sanguins ini terkesan bertele-tele karena ingin selalu mencari celah-celah pekerjaan yang bagi dia bisa menimbulkan kegembiraan. Dan si sanguins ini juga suka menunda-nunda pekerjaan, bahkan kerap melupakan apa yang sudah dikerjakannya. Dia itu bekerja tanpa rencana dan cenderung menganggap remeh apapun yang dilakukannya. Dan sikapnya itu cenderung seenaknya sendiri. Jadi ketika dia di keramaian, maka orang sanguins itu akan selalu tampil yang paling menonjol, entah itu dari segi pakaian, pembicaraan, tingkah lakunya yang nyentrik. Jadi sanguins ini, orang yang memiliki sifat sanguins ini bisa diibaratkan tuh seperti seorang anak yang terkurung dalam tubuh orang dewasa. Jadi biasanya mereka awet muda dan senang bermain-main. Nah, tipe kepribadian sanguins ini digambarkan terutama sebagai orang yang suka berbicara, antusias, aktif dan sosial. Dan tipe sanguins ini cenderung lebih ekstrovert dan menikmati menjadi bagian dari kerumunan. Jadi mereka menemukan bahwa menjadi sosial, mudah bergaul, dan karismatik itu mudah dilakukan. Dan individu dengan kepribadian ini tuh mengalami kesulitan melakukan apa-apa dan terlibat dalam perilaku mencari resiko yang lebih. Dan kelebihan dari tipe sanguins ini, orangnya itu suka bicara, terus secara fisik memegang pendengar, emosional dan demonstratif. Lalu orangnya ceria dan penuh rasa ingin tahu, antusias dan ekspresif. Terus orangnya juga berhati tulus dan kekanak-kanakan, dan mudah berteman dan menyukai orang lain. Nah, kekurangannya itu suara dan tertawa mereka itu keras, lalu suka membesar-besarkan suatu hal atau kejadian, lalu susah diam, dan rentang konsentrasinya itu pendek. Lalu yang ketiga yaitu sifat melankolis. Tipe kepribadian melankolis ini tipe kepribadian yang sempurna. Jadi dia itu tipe pekerja yang teratur, rapi dan sistematis. Dalam menyelesaikan pekerjaan, maka seorang yang berwatak melankolis ini akan memilih cara yang terbaik bagaimanapun caranya. Kalau ada manualnya, maka dia akan mengikuti manual itu 100% benar. Nah, dia itu pekerja yang sangat tekun dan serius, terus selalu menuntut hal yang sama terhadap anak buah atau rekan-rekannya. Jadi kalau ada yang melenceng sedikit saja dari kemauannya, maka dia akan murung dan muram sepanjang hari. Jadi orang yang melankolis ini tuh cepat sekali tersentuh perasaannya. Jadi hidupnya itu teratur dan kalau berpakaian itu selalu rapi dan charming. Nah, untuk individu melankolis sendiri itu tuh cenderung analitis dan berorientasi pada detail, dan mereka adalah pemikir dan perasa yang mendalam. Terus mereka itu tertutup dan mencoba untuk tidak dikucilkan di tengah keramaian. Dan kepribadian melankolis ini mengarah pada individu mandiri yang bijaksana, pendiam, dan sering cemas. Jadi mereka berusaha untuk kesempurnaan dalam diri mereka sendiri dan lingkungan mereka yang mengarah pada perilaku yang rapi dan berorientasi pada detail. Lalu untuk untuk kelebihan sifat melankolis yaitu analitis, mendalam dan penuh pikiran, lalu serius dan bertanggung jawab serta berorientasi jadwal. Lalu orang melankolis ini tuh memiliki jiwa yang artistik, musikal dan kreatif. Terus kelebihannya sensitif, lalu mengorbankan diri dan idealis. Untuk kelemahan melankolis yaitu yang pertama
pertama cenderung melihat masalah dari sisi negatifnya, terus mengingat yang negatif dan pendendam, lalu mudah merasa bersalah dan memiliki citra diri yang rendah, terus lebih menekankan pada cara daripada tercapainya tujuan, dan tertekan pada tipe melankolis ini mudah tertekan pada situasi yang tidak sempurna dan mudah berubah-ubah. Yang terakhir yaitu ada sifat pragmatis. Orang yang memiliki sifat pragmatis itu tipe kepribadiannya itu yang damai dan manusia yang paling menyenangkan bagi semua orang. Jadi orang pragmatis ini nyaris tidak pernah marah dan memiliki senyum yang tulus. Hanya saja seperti orang yang tidak punya ambisi. Jadi orangnya itu damai dan tidak suka bertengkar. Dia juga sebagai seorang yang pemalu dan lebih cenderung tidak ingin menonjol di keramaian. Dan seorang pragmatis ini akan menerima pendapat orang lain apapun itu meski belum tentu dia mengerjakannya. Kalau melakukan pekerjaan, maka orang pragmatis akan melakukan dengan cara yang paling mudah dan kadang-kadang dengan menempuh jalan pintas. Lalu untuk individu yang pragmatis itu cenderung santai, damai, dan tenang. Mereka simpatik dan peduli pada orang lain, namun mereka berusaha menyembunyikan emosi mereka. Individu yang pragmatis ini juga pandai generalisasikan ide atau masalah ke dunia dan membuat kompromi gitu. Dan kelebihan dari sifat pragmatis ini, orangnya mudah bergaul, santai, tenang dan teguh. Lalu orangnya itu juga sabar, seimbang, dan pendengar yang baik, tidak banyak bicara tetapi cenderung bijaksana. Lalu orangnya itu juga simpatik dan baik hati, dan biasanya menjadi penengah masalah yang baik. Untuk kekurangan dari sifat pragmatis ini, orangnya itu kadang kurang antusias, terutama terhadap perubahan atau kegiatan baru gitu. Terus gampang takut dan khawatir. Terus orang pragmatis itu suka menghindari konflik dan tanggung jawab. Kadang orangnya juga keras kepala dan sulit kompromi, dan terlalu pemalu dan pendiam. Nah, jadi itulah penjelasan dari 4 sifat dan watak manusia. Dari 4 sifat tersebut itu mungkin saya bisa masuk ke sifat pragmatis karena saya orangnya santai, mudah bergaul, dan tidak suka mencari masalah dengan orang lain. Dan mungkin sudah cukup penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.